warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid atau penjagaan terhadap tauhid yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang al-imanu billah. Apa bacaan? Nggak terlalu suaranya atau kayak ngebas. Oh iya kan? Lebih tajam tuh. Al-imanu billah. Kita masih membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan, ya, jazakallahu khair. Di layar beliau menyebutkan wa minal imani billahi subhanahu, dan di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman bi annahu khaliqul alam, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, wa mudabbiru syu'unihim, dan Allah lah yang mengatur semua urusan-urusan yang ada di alam semesta ini, wal mutasarrifu fihim bi'ilmihi wa qudratihi kama yasha'u subhanahu, dan Allah lah yang mengelola alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya. Allah kelola, Allah atur dengan ilmunya dan dengan kemampuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu malikud dunya wal akhirah. Allah juga adalah pemilik dunia dan akhirat. Jadi dunia ini tidak ada kepemilikan kecuali kepemilikannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada misalnya laut selatan, pantai selatan itu miliknya Nyi Roro Kidul, atau wilayah hutan ini dikuasai oleh penunggu ini, dimiliki oleh penunggu ini, nggak ada. Semua alam semesta, langit dan bumi beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkara akhirat, surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbul alamin jami'an la khaliqa ghairuhu wa la rabb siwa. Allah lah Rabb alam semesta ini, tidak ada yang mencipta selain Dia dan tidak ada Rabb selain Dia. Kemudian juga keimanan kepada Allah, kata beliau, wa annahu arsalar rusula wa anzalal kutuba li islahil ibad wa da'watihim ila ma fihi najatihim wa salahihim fil ajili wal ajil. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah kita mengimani bahwa Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan kepada manusia jalan-jalan yang bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau wa annahu subhana la syarika lahu fi jami'i dzalik. Dan ditegaskan lagi bahwa Allah tidak punya sekutu dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Ya, sekutu itu artinya partner, mitra, yang artinya Allah bagi-bagi tugas sama mitranya Allah. Nah, itu nggak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, semua Allah kerjakan dengan sendiri. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-62,
Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah pencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang mengurusi segala sesuatu itu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah juga menegaskan, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Dan ayat seterusnya. Baik, nah ini yang perlu fokus. Dan ini alasan kenapa kita pakai proyektor. Yaitu di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Di sini beliau menyebutkan al-iman bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Di antara bentuk keimanan kepada Allah, kita mengimani Allah punya nama-nama yang indah dan punya sifat-sifat yang tinggi. Al-warida fi kitabihil aziz, yang ada nama-namanya ini tercantum di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Sifat-sifat Allah juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa thabitah an rasulihil amin, dan juga ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min ghairi tahrif wala ta'til wala takif wala tamfil. Nah, ini nanti akan kita jelaskan apa itu tahrif, apa itu ta'til, apa itu takif, dan apa itu tamfil. Kita jelaskan terlebih dahulu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwasanya sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 modelnya. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada 3 modelnya. Yang pertama adalah asma atau nama-nama Allah. Ya, yang pertama adalah asma, nama-nama Allah. Yang kedua adalah as-sifat, yaitu sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga adalah al-ikhbar. Kita pakai al-ikhbar saja. Yang ketiga adalah ikhbar, yaitu pengabaran. Dan sekarang saya mulai dulu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama Allah adalah nama Allah dipanggil dengan nama tersebut. Allah itu dipanggil dengan nama tersebut. Artinya sesuatu yang dengannya kita memanggil Allah, nyeluk, dengannya kita manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Anda mengatakan ya Allah, nah itu kan Anda sedang memanggil Allah. Wahai Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Quddus, ya Muhaimin, ya Alim, ya Sami', ya Basir. Itu panggilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nama-nama ini itu hanya ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nama Allah ini, poin yang kedua, hanya boleh ditetapkan dengan Al-Quran dan
sunnah. Tulisan saya bisa dibaca jemaah? Bisa. Elek ya? Baik. Apa yang Allah tetapkan dari nama-namanya, maka kita tetapkan. Apa yang ditetapkan Nabi dari nama-namanya, maka kita tetapkan juga. Baik. Gak boleh kita menamai Allah kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Nama yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan Nabi dalam hadisnya. Selain itu gak boleh kita manggil Allah dengan nama-nama yang lain. Gak boleh. Baik. Ya, kemudian pelajaran yang ketiga tentang nama Allah. Nama Allah tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya. Ya, nama Allah tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya. Biasa kita mengenal nama Allah ada berapa? 99. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Kemudian kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsa di sini artinya adalah menghafalkannya, memahaminya dengan baik, kemudian dia merenungkan maknanya dari nama-nama Allah ini dan dia gunakan dalam doa-doanya, maka dia akan masuk surga. Kata para ulama, di sini Nabi SAW tidak sedang membatasi nama Allah cuma 99. Awas. Tapi Nabi hanya mengabarkan Allah punya 99 nama yang apabila seorang hamba memahami nama tersebut, maka dia masuk surga. Ibarat seperti misalnya, saya mengatakan kepada Anda, saya punya 10 buku. Ya, saya punya 10 buku. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka dia akan mendapatkan hadiah buku itu. Apakah ucapan saya ini menandakan bahwa saya cuma punya 10 buku saja? Tidak. Di rumah banyak saya punya buku. Tapi 10 buku ini spesial. Kenapa? Karena saya bagi-bagikan kepada jamaah yang bisa menjawabnya. Ini misalnya, nanti jangan nagih. Ya, ini misalnya saja ini. Maka demikian juga Nabi mengatakan 99 nama itu bukan pembatasan. Makanya para ulama berbeda-beda ketika menentukan 99 nama ini apa saja. Berbeda-beda. Ada yang memasukkan nama ini, ada yang tidak memasukkan nama ini. Ya, karena tidak ada hadis yang mengabsen 99 nama ini secara lengkap, nggak ada. Semuanya dari hasil ijtihad para ulama-ulama yang mengumpulkan 99 nama tersebut. Baik, ini tentang nama, asma. Baik, kemudian kita beralih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sifat secara asal tidak digunakan untuk memanggil. Untuk memanggil Allah. Akan tetapi boleh digunakan untuk tawasul. Apa tawasul? Perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memanggil, kita tetap memanggil dengan nama-nama Allah tadi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz. Tetap kita manggilnya dengan nama.
Tapi kemudian kita gunakan sifat Allah untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, atau ada di dalam Al-Qur'an doanya Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-A'raf. Atau afwan, di dalam surat Yunus. Ya, ini ucapan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Doa yang dipanjatkan oleh Bani Israel, kaumnya Nabi Musa yang beriman. Mereka mengatakan faqalu 'alallahi tawakkalna. Ayat sebelumnya ya. Faqalu 'alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. Kata mereka, kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana, wahai Rabb kami. Nah ini Rabb termasuk asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya digunakan untuk memanggil Allah. Rabbana, wahai Allah Rabb kami. Karena Rabb itu termasuk diantara al-asma al-husna. Lihat panggilannya. Rabbana la taj'alna, baru masuk requestnya. Ya Allah, jangan jadikan kami sebagai fitnah atas orang-orang yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkan kami dengan rahmat-Mu. Selamatkan kami dari orang-orang kafir dengan rahmat-Mu. Nah, kata-kata bi rahmatika, rahmah itu sifat apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak maksudnya? Jadi mereka minta kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang kafir. Tawasul dengan apa mereka? Dengan sifat Allah. Apa sifat Allah di situ? Rahmah. Rahmah itu bukan nama Allah ya. Kalau Rahman, iya nama Allah. Rahim, nama Allah. Tapi kalau rahmah, rahmat. Bisa kita rahmat. Ya, tapi kalau rahmah itu bukan nama Allah, tapi itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakan untuk tawassul, bukan digunakan untuk memanggil. Ya, ini bedanya asma sama sifat. Kemudian yang kedua, sama seperti nama Allah, sifat Allah hanya ditetapkan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, Allah mengabarkan salah satu sifatnya adalah Dia punya tangan. Dan tangan Allah berapa? 2. Allah tetapkan itu di dalam banyak ayatnya. Seperti di dalam surah Shad ayat 75. Allah mengatakan kepada iblis, qala ya iblis. Ya, surat Shad ayat 75. Allah mengatakan qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya, perhatikan kalimat ini. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, kata-kata biyadayya dalam bahasa Arab, iyad artinya apa? Tangan. Dan itu tangan yang hakiki. Jangan diselewengkan maknanya ke makna yang lain. Tangan artinya kekuatan Allah. Enggak. Tangan artinya adalah nikmat Allah. Tangan artinya kekuasaan Allah. Ini keliru. Termasuk penyimpangan dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti setelah ini kita bahas tentang hal itu. Ana minta antum yang punya mushaf terjemahan di HP, ya, coba lihat terjemahan surat ini, Shad ayat 75. Lalu di sini kita lihat terjemahnya. Ya, di sini
ini benar dengan kedua tanganku. Kelihatan ya? Yang atas sendiri itu. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ada yang selain ini terjemahnya? Kekuasaan. Nah ini kekuasaan. Ini sudah masuk apa? Takwil. Itu dalam kurung nggak Pak Azan? Nggak disebutkan tangan sama sekali kan? Ya. Berarti Penciptaan dan kekuasaan. ya, berarti ini penerjemahnya, akidahnya adalah akidah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jalannya Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah apa adanya. Apa yang Allah kabarkan tentang sifatnya ya kita tetapkan, tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita pertanyakan bagaimana tangan Allah tersebut. Nah, ini terapkan pada semua sifat. Allah mengatakan dia punya wajah. Ya, Allah mengatakan dia punya wajah. Dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu. Maka ditetapkan Allah memiliki wajah. Allah mengabarkan kalau dia punya sifat kalam, berbicara. Kita tetapkan Allah berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, dengan suara yang didengar oleh lawan bicaranya. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun akidahnya ahli bid'ah, nah itu mentakwil-takwil. Waduh, kalau Allah punya Allah berbicara, nanti kan punya mulut. Dari mana pemikiran seperti ini? Karena otak mereka itu sudah dipenuhi dengan penyerupaan kepada makhluk. Dipikir-pikir dewi, Allah berbicara. Yang ada di otaknya apa? Seperti makhluk. Maka ditolak sama dia, Allah nggak berbicara. Kenapa? Kalau Allah berbicara berarti sama dengan makhluk. Nah, terus kalau Allah nggak berbicara berarti sama dengan apa? Lebih parah. Sama dengan apa kira-kira? Makhluk yang bisu. Mereka lari dari kesesatan, menurut mereka justru jatuh dalam kesesatan yang lebih parah. Itu ditetapkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, sifat Allah lebih luas dari nama Allah. Sifat Allah lebih luas daripada nama Allah. Maksudnya gini, setiap nama Allah pasti terkandung sifat. Tapi sifat Allah belum tentu bisa jadi nama. Saya ulangi ya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi sifat Allah belum tentu bisa jadi nama Allah. Kalau bingung saya kasih contoh. Di sini saya akan menulis nama-nama Allah. Satu, sebagian saja. Al-Alim. Al-Alim. Kalau manusia ya, nama itu biasanya si, pakai si. Misalnya Fulan itu namanya kenapa? Enggak. Jadi gini maksud saya. Sifat bukan itu mas. Iya, enggak, maksudnya sifat kemudian dijadikan nama, itu biasanya pakai si. Contoh misalnya Fulan itu sifatnya dia itu jujur itu sifatnya, tapi gara-gara dia jujur ini akhirnya dia dikenal oleh orang-orang, namanya jadi si jujur. Nah, si jujur ini kan bukan lagi sifat tapi nama, julukan lah kalau bahasa kita. Nah, sama Allah punya sifat Allah punya sifat ilmu, pengetahuan, ilmu atau pengetahuan. Itu sifatnya Allah. Allah itu mengetahui.
Ya enggak? Allah itu mengetahui hamba-hambanya enggak? Ya. Nah, dari pengetahuan ini, dari sifat Allah yang ilmu, maka Allah punya nama Al-Alim. Tapi nggak cocok kalau kita katakan Allah itu si berilmu. Itu nggak cocok. Makanya diterjemahkan dengan Maha mengetahui. Nah, namanya Al-Alim kalau diterjemahkan Maha mengetahui. Nggak boleh Anda mengatakan Allah itu si berilmu. Nah, ini kurang adab. Tapi Allah itu Maha mengetahui. Baik, jadi kalau saya sederhanakan, di sini saya kasih dua tabel. Tabel pertama asma, tabel kedua adalah sifatnya. Perhatikan ya, setiap nama pasti mengandung sifat. Baik, As-Sami', nama Allah As-Sami', yang maha mendengar. Sifatnya apa berarti yang terkandung di situ? Pendengaran. Nah gitu kalau menerjemahkannya. Ya, sifatnya adalah As-Sam'u atau pendengaran. Ini maha mendengar. Allah punya nama Al-Basir. Al-Basir, maha melihat. Berarti terkandung di dalamnya sifat apa? Penglihatan. Al-Basar, penglihatan. Dan ini terapkan semua pada semua nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini sama, diambil dari sifat apa? Tadi ayat yang saya baca Nabi Musa itu, kaumnya Nabi Musa, wa najjina bi rahmatika. Rahman sama Rahim itu terkandung di dalamnya sifat rahmah. Ya, rahmah, kasih sayang. Makanya Ar-Rahman diterjemahkan yang maha pengasih, Ar-Rahim diterjemahkan yang maha penyayang. Kembalinya ya ke rahmah. Baik, ini terapkan pada semua nama-nama Allah. Setiap nama pasti mengandung sifat. Nah, sekarang kebalikannya. Setiap sifat belum tentu bisa jadi nama. Setiap sifat belum tentu bisa jadi nama. Baik, tabel berikutnya. Sifat ini asma. Allah punya sifat al-ghadab. Apa al-ghadab? Murka. Ya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, wa ghadiballahu alaihim wa la'anah. Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihim alaihi. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal di sana. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepadanya. Berarti murka ini sifat Allah. Allah punya sifat murka, memurkai hamba-hambanya, memurkai makhluk-makhluknya. Baik, apakah dari dari sifat al-ghadab ini bisa diambil nama al-ghadib, yang maha murka? Boleh? Nggak boleh. Ya, sifat Allah belum tentu jadi
nama Allah. Tapi kalau nama Allah mesti ada sifatnya. Berarti yang lebih banyak apa? Sifat atau nama? Sifat. Sifat lebih luas. Bahkan terkadang satu nama itu terkandung banyak sifat di situ. Ya, satu nama itu terkandung banyak sifat di situ. Baik, saya kembali ke halaman sebelumnya tadi. Sifat Allah lebih luas daripada nama Allah. Baik, sampai sini sudah puyeng? Saya pikir lihatnya sebelum ya. Satu dua sama apa tadi ya? Yang mana itu? Yang nama sama sifat itu. Satu duanya hampir sama sih. Cuma bedanya 3 ya. Satu beda, sifat nggak boleh kita memanggil Allah dengan sifat. Iya, ya Ghadib, itu nggak boleh. Itu kan sifat Allah itu, ya Ghadib, nggak boleh. Wahai yang maha memurkai, sifat nggak boleh dijadikan sebagai kata untuk memanggil Allah. Sifat hanya boleh digunakan untuk apa tadi? Bertawassul. Ketika kita tawasul kepada Allah, Allahumma innaka, Allahumma adkhilni al-jannah bi rahmatika. Ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Nah, rahmat ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ini doanya Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika alal khalqi. Nabi mengatakan ya Allah. Ini memanggil Allahumma, ya Allah, harus dengan nama. Allah itu namanya, bukan namanya. Kemudian barulah Nabi bertawassul dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Allahumma bi'ilmika, dengan ilmumu. Ilmu tadi apa? Nama atau sifat? Sifat. Kalau alim itu nama. Maka Nabi bertawassul dengan sifat Allah. Ya Allah, dengan ilmumu, wa qudratika, dan dengan kemampuanmu, dengan kudrahmu. Nama atau sifat? Sifat. Kalau namanya apa? Kudroh ini. Bisa diambil nama ini. Ada nama yang berhubungan dengan kudroh. Apa kira-kira? Qadir. Naam. Ya, Al-Qadir atau Al-Qadir itu nama Allah. Tapi di sini pakai bentuk kudroh, berarti sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bertawassul dengan sifat-sifat Allah, bukan memanggil Allah dengan sifatnya. Baru kemudian Nabi request permintaannya, ya Allah, dengan ilmumu yang mencakup perkara gaib, dan dengan kemahamampuanmu, kekuasaanmu atas makhluk-makhlukmu, baru masuk requestnya, ini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Hidupkan aku apabila kau mengetahui hidupku itu lebih baik, dan matikan aku apabila kau mengetahui bahwa matiku lebih baik. Ini permintaan. Sebelum permintaan ada tawassul dulu. Dengan apa kau meminta kepada Allah itu? Ya, dengan apa kau meminta kepada Allah? Maka dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini jelas jemaah? Sampai sini jelas jemaah? Pusing? Ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, bagian mana yang enggak jelas enggak apa-apa, pertanyakan. Ustaz tadi kecepatan, tolong diulang lagi yang masalah ini. Ayo dah. Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Kita di sini belajar. Dan kita enggak ada target Pak Hasan ya. Harus katam bulan ini gitu, enggak ada kan? Enggak ada. Yang penting paham. Iya. Karena ini berkaitan dengan zat yang kita sembah, Allah subhanahu wa ta'ala.
Jangan dianggap ini pembahasan yang sepele, enggak. Ini pembahasan yang agung. Bahkan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi yang mensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah, dia mengatakan bahwa ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sebagai asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Cabang ilmu yang paling mulia adalah ilmu pelajaran tentang asma wa sifat. Kenapa kok yang paling mulia? Karena kata beliau, li'anna asyrafal ulum syarafal ulum bi syarafil ma'lum. Karena kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dari ilmu yang dipelajari di dalamnya. Kalau kita belajar tentang asma wa sifat, maka siapa yang sedang kita pelajari ini? Allah, dan Allah adalah zat yang paling mulia. Maka berarti ilmu yang berkaitan dengan Allah itu ilmu yang paling mulia. Maka Ahlus Sunnah punya perhatian khusus terhadap masalah ini. Ya, Ahlul Bid'ah nggak punya yang seperti ini. Ahlul Bid'ah itu punya perhatian khususnya hanya masalah apa? Politik, kan itu, masalah akhlak, masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Oh, itu mereka punya perhatian khusus di situ. Tapi kalau masalah asma wa sifat, bahlul, males belajar asma wa sifat. Kenapa? Nggak bisa menggerakkan massa. Iya, nggak bisa menggerakkan massa. Massa ini nggak bisa dibikin, nggak bisa diatur akhirnya massa ini sama dia. Tapi kalau dicekcoki urusan politik, dicekcoki urusan tentang kezaliman pemimpin begini, pemimpin rezim begini, ini baru bisa menggerakkan massa. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Karena kita masih kurang satu, ikhbar, pengabaran. Sudah bahasan? Belum? Cukup? Sekarang lanjut bahas selanjutnya ya. Bahas selanjutnya ya. Baik, ikhbar, pengabaran. Baik, kita bahas di sini tentang pengabaran atau ikhbar. Ya, sampai ini. Baik, ikhbar adalah mengabarkan tentang Allah dengan kalimat bebas, dengan kalimat atau dengan kata, kalimat atau kata bebas. Bebas di sini artinya apa? Tanpa dalil. Bebas artinya tanpa dalil. Wes, Anda membicarakan Allah dengan bahasa apapun, dengan ungkapan apapun boleh, selama ungkapan yang belum ditulis, asalkan kata tersebut bukan kejelekan dari semua sisi. Ya, ini kita ambil dari kaidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Beliau mengatakan, yajuzu an tukhbar anillah bikulli lafdin, ya bikulli lafdin laisa sayyi'an min kulli wajh. Boleh Anda mengabarkan apapun, boleh Anda mengabarkan tentang Allah, membicarakan Allah dengan kalimat Anda, dengan ucapan Anda, selama itu bukan kejelekan secara menyeluruh. Contoh misalnya nama Al-Qadim. Pernah dengar? Al-Qadim. Gak pernah dengar nama Al-Qadim? Ya, Al-Qadim ini Ahlul Bid'ah menjadikannya salah satu dari nama Allah.
Padahal Allah tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Al-Qadim. Al-Qadim ini artinya apa? Yang terdahulu. Nama Allah yang terdahulu, yang sahih, itu adalah bukan Al-Qadim, tapi Al-Awwal. Itu baru yang sahih. Kalau Al-Qadim nggak ada dalilnya. Dari Al-Quran, dari Sunnah nggak ada dalilnya Al-Qadim. Kalau Al-Awwal ada dalilnya di awal-awal surah Al-Hadid. Perhatikan di situ di ayat yang ketiga paling bawah. Allah mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu 4 nama Allah. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Maka yang ditetapkan itu al-awwal, bukan al-qadim. Tapi ahlul bid'ah, mereka menetapkan al-qadim salah satu nama Allah. Maka ahlus sunnah mengatakan tidak. Al-qadim bukan nama Allah. Tapi boleh Anda mengabarkan bahwa Allah itu Al-Qadim hanya sebatas mengabarkan saja, tapi tanpa meyakini itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa digunakan untuk berdoa kepada Allah, memanggil Allah, nggak boleh. Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Ya, nggak boleh. Ya Qadim, ya Qadim. Nanti yang Koramil marah. Yang dipanggil Qadim terus. Yang Koramil marah nanti, yang dipanggil Qadim terus. Maka nggak boleh memanggil Allah dengan Qadim, tapi mengabarkan. Misalnya Anda mengatakan Innallaha Qadim, sesungguhnya Allah itu Qadim, terdahulu. Boleh, nggak apa-apa. Sebatas apa? Mengabarkan, tidak diyakini sebagai nama Allah, tidak pula digunakan untuk memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat Quran nggak ada Al-Qadim. Nggak ada nama Allah Al-Qadim. Di hadits juga nggak ada nama Allah Al-Qadim. Ya. Dan juga kata para ulama, lebih cocok dan memang lebih pas Allah itu namanya Al-Awwal. Ya, karena kalau dibedakan Al-Awwal sama Al-Qadim. Kalau Al-Awwal itu tidak ada sebelum Allah. Paham maksudnya? Dia yang pertama kali, sebelum Allah nggak ada. Karena ketika menafsirkan Nabi SAW ketika menafsirkan ayat tadi surah Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, Nabi mengatakan Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang pertama dan tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Beda sama Qadim. Kalau Qadim ini relatif. Qadim ini relatif. Bisa jadi sebelumnya ada sesuatu. Contoh misalnya Anda dikatakan Anda Qadim binisbati liwaladika. Kau itu Qadim jika dibandingkan dengan anakmu. Berarti apa maksudnya? Anda lebih dulu daripada anak Anda, kan gitu. Tapi apakah menjamin Anda yang paling pertama sebelum Anda nggak ada? Enggak. Bapak Anda lebih dulu daripada Anda. Kakek Anda lebih Qadim daripada bapak Anda, dan seterusnya. Paham? Nah, itu kenapa Allah menggunakan kata Al-Awwal sebagai namanya, bukan Al-Qadim. Ya. Justru Al-Qadim digunakan untuk makhluk. Sebagaimana firman Allah tadi, sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin, hatta ada kal urjuni. Biasanya hafal, paling hafal kok ini. Hatta ada kal urjuni al-qadim. Ya, itu menggunakan al-qadim. Nah, maka yang nama Allah yang mana? Qadim atau awal? Al-awwal. Demikian juga sebaliknya, Al-Qadim, Al-Baqi. Al-Baqi itu oleh ahli bid'ah juga disebut sebagai nama Allah. Padahal Al-Baqi bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sifat Allah iya. Tapi kalau nama Allah, Allah tidak pernah menyebutkan dirinya Al-Baqi, yang maha kekal. Yang cocok adalah apa tadi?
akhir. Itu yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya. Ustaz, bagaimana tadi firman Allah di surah Ar-Rahman? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bukankah itu nama Al-Baqi? Bukan. Itu sifat karena bentuknya kata kerja. Wa yabqa itu bentuknya kata kerja. Bukan isim. Nah, ini beda repot lagi kalau jelasin fi'il sama isim ini. Ya, tapi intinya para ulama tidak ada yang memasukkan Al-Baqi sebagai namanya. Baik. Lanjut lagi ke masalah pengabaran. Maka Anda boleh mengabarkan tentang Allah dengan kalimat apapun, dengan ungkapan apapun, dengan syarat selama kata yang Anda gunakan untuk mengabarkan Allah itu tidak mengandung cacat, tidak mengandung aib secara keseluruhan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ikhbar, pengabaran, seperti misalnya Anda mengatakan Allah itu Gusti. Gusti itu apa artinya? Gusti itu apa artinya, coba? Apakah Gusti itu menunjukkan cacat, kekurangan, jelek? Apa pengagungan? Pengagungan. Meskipun digunakan sama makhluk, iya nggak apa-apa. Meskipun makhluk juga disebut Gusti, nggak apa-apa. Anda mengatakan Allah Gusti, ya, selama cuman mengabarkan, bukan meyakini Gusti itu nama Allah, bukan pula memanggil Allah dengan ya Gusti, nggak boleh. Tapi hanya mengabarkan Allah itu Gusti. Kalau saya buka di KBBI, bisa disebutkan Gusti Allah. iya Gusti Allah. Itu termasuk ikhbar. Ikhbar. Iya, termasuk ikhbar, pengabaran. Itu ada nama berarti. Iya. KBBI-nya hilang jamaah. Biasanya ada di sini. Hah? Iya, sudah Anda hapus berarti ini KBBI-nya. Atau di tab yang satunya tuh. Yang lain. Di antara yang sering digunakan di Indonesia itu Allah dikabarkan dengan sing bau rekso. Apa artinya sing bau rekso? Yang menguasai, benar ya? Ya, yang menguasai. Cocok gak ini sama Allah? Gak cocok. Hah? Iya. Pengagungan apa itu menunjukkan cacat, kejelekan? Tidak. Ya, maka boleh mengabarkan Allah sing bau rekso selama tidak diyakini itu sifat Allah dan juga tidak diyakini sebagai nama Allah. Wahai sing bau rekso, nah itu kan manggil Allah dengan menyebut wahai sing bau rekso, ini nggak boleh. Ya, ini ikhbar namanya. Boleh mengabarkan luas, lebih luas lagi karena boleh tanpa apa? Tanpa dalil. Boleh tanpa dalil. Ya, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan. Ada sebagian orang yang mengatakan Allah itu sutradara, sedangkan kita adalah aktornya, pemainnya. Boleh nggak? Hah? Darah. Dalang, iya benar. Allah itu dalangnya, sedangkan kita adalah wayangnya. Boleh nggak seperti ini? Sepertinya. Ya itu dilihat dalang ini, apakah dia ini sebuah kata yang menunjukkan positif atau menunjukkan sebaliknya, menunjukkan negatif. Dalang ini pekerjaan bagus atau jelek? Maksudnya lebih mengarah dia yang menentukan. Iya. Itu secara artinya memang dalang ini adalah yang menentukan, sedangkan kita adalah yang ditentukan. Cuman kalau kita lihat profesi, secara profesi dalang ini, itu bukan profesi yang bagus. Paham ya? Meskipun dalang di sini maksud daripada ungkapan orang-orang Allah itu dalangnya, sedangkan kita wayangnya, maksudnya adalah Allah yang mentakdirkan dan kita yang
ditakdirkan, kan gitu kan maksudnya kan? Ya, secara ini nggak ada masalah. Cuman kalau kita lihat profesi wayang ini, itu profesi yang nggak bagus. Karena kita tahu bahwa profesi dalang, afwan. Karena kita tahu dalang-dalang ini erat kaitannya dengan kesyirikan, mistik-mistik, kemudian juga ikhtilat, campur dengan wanita-wanita, dengan sinden-sinden, ya, dan juga cerita-cerita yang kizib di situ, ya, cerita-cerita yang dusta di situ. Nah, itu profesinya erat dengan keburukan. Maka meskipun secara makna itu tidak masalah, tapi ternyata secara profesi dalang ini adalah sesuatu yang nggak bagus, maka nggak boleh disematkan kepada Allah. Ya. Sutradara juga sama. Sutradara ini kan sama, bikin film juga. Ya, tahu sendiri film-film seperti itu. Ya. Iya, termasuk profesi yang tercampur di dalamnya kejelekan, keburukan dan kemaksiatan juga. Kadang sutradara itu mengarahkan kepada perkara-perkara yang maksiat kepada Allah. Wah, ini adegannya kayaknya lebih bagus kalau kau itu berciuman sama dia. Apa itu misalnya? Erat kaitannya dengan kesirikan juga. Memang digunakan memang untuk itu. Ya, kalau memang digunakan untuk perkara-perkara yang erat, sudah kental kaitannya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan digunakan. Ya, tapi kalau secara bahasa, tadi kita bilang secara makna, secara bahasa, sehingga orakso artinya yang menguasai, ya. Tapi ternyata di balik itu sudah identik dengan kesyirikan, ya, maka nggak usah. Maka lebih aman ikhbar ini harus hati-hati, tidak boleh dimutlakkan secara umum. Kita harus tahu apa makna yang terkandung di dalamnya dan juga identiknya dengan apa kata tersebut. Ya, maka yang lebih aman kita yang ada dalilnya saja, asma wa sifat. Itu yang lebih aman sudah. Ya. Kalaupun kita mau ikhbar, ya ikhbar yang sudah disebutkan oleh para ulama. Seperti Allah Qadim, Allah Baqi. Nah, itu cuma dalam ikhbar saja. Dan itu digunakan oleh para ulama. Seperti Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyahnya, nah, itu menyebutkan Allah itu Qadim. Ya, tapi Imam At-Tahawi cuma ikhbar saja, mengabarkan. Nah, maka berarti 3 yang disematkan kepada Allah, ada asma, ada sifat, ada ikhbar. Asma, sebagaimana tadi kita sampaikan, sifat juga sebagaimana tadi kita sampaikan, dan ikhbar apa yang kita bahas tadi. Meskipun semuanya nggak saya tulis ya, tapi intinya paham nggak jemaah? Baik. Kayaknya kalau kasih materi lagi tentang tahrif, terus ta'til, takyif, tamfil, tashbih, itu kayaknya nanti antum pulang dari sini nyemplung kolam situ nanti. Saking mumetnya. Tapi enggak, kita berusaha untuk meringkas apa yang disampaikan oleh para ulama. Insya Allah dengan bahasa yang sederhana. Jadi jangan takut belajar asma wa sifat. Enggak. Iya, orang-orang Asy'ariyah. Iya, itu disebabkan karena salah satu ulama Asy'ariyah yang bernama Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu salah satu tokoh Asy'ariyah. Beliau punya kitab namanya Al-Asma wa Sifat. Ya. Nah, salah satu ketergelinciran Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau memasukkan nama Qadim di antara Al-Asmaul Husna. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang-orang Asy'ariyah akhirnya menggunakan Qadim untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Nah, itu dari situ. Kan memang kebanyakan di sini ngakunya akidah apa?
Asy'ariyah, Asy'ariyah. Ya. Tapi akidah as-salaf itu tidak ada yang menetapkan al-qadim sebagai al-asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kurang berapa menit, Pak Azan? Kurang 9 menit. Oh, masih setengah 9. Iya. Jam 9 baru tanya jawab ya? Atau gimana? Kemarin itu soalnya nggak ngerti jam gara-gara fokus sama ini saingan suara ini sama sebelah yang Jumat lalu. Iya. Gimana? Lanjut lagi atau gimana, Pak Azan? Lanjut lagi. Baik. Tadi beliau menyebutkan ada yang pertama ada apa? At-ta'til. At-ta'til. Ya. Yang kedua ada at-tahrif. Ya, tahrif belum. At-tahrif atau yang mereka sebut dengan at-ta'wil. Yang ketiga ada at-takyif. At-takyif diambil dari kata-kata kaifa. Apa artinya? Bagaimana? Yang keempat ada at-tamthil. At-tamthil atau mirip dengan ini at-tashbih. Kurang satu ini, ya wis padha wae. At-tashbih bukan tasbih ya, yang kayak zikir itu bukan tashbih. Apa tamfil ini pakai ta apa shi itu? Fa tamfil, ya tamfil. Kalau yang itu tashbih. Tashbih itu shin. Dan yang kelima adalah, ini mungkin nggak disebutkan dari di kitab yang kita bahas, tapi nggak apa-apa, sekalian at-tafwid. At-tafwid. Hampir mirip-mirip ya. Baik. Kita jelaskan yang pertama dulu adalah at-ta'til. Ini kita singkirkan dulu ke sini. Tuh, carry alif. Aduh, pusat ya. Dan kita bahas sekarang tentang at-ta'til. At-ta'til artinya adalah menolak. At-ta'til artinya adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengabarkan bahwa Dia punya tangan, ditolak. Tidak diyakini kalau Allah punya tangan. Allah mengabarkan Dia punya wajah, ditolak. Dia tidak meyakini Allah punya wajah. Ketika Allah mengabarkan bahwa Dia punya sifat istiwa, tinggi di atas arsy, maka ditolak sama Dia. Allah di mana-mana. Ya, ini namanya ta'til, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham? Ya. Nah, ini cuma sekedar nolak. Nah, nolaknya ini nanti dengan cara tamfil atau dengan cara ta'wil. Ya, bisa dengan cara tamfil atau dengan cara ta'wil atau juga dengan tafwid. Yang kelima tadi. Kita jelaskan. Yang penting satu ini, yang ta'til ini gampang, cuman menolak saja. Dia nggak mengimani sifat Allah, itu disebut ta'til. Orang yang disebut mu'attil, ya, orang yang meniadakan sifat Allah. Sekarang yang kedua adalah at-tahrif.
bikin baru aja. Yang kedua adalah at-tahrif. At-tahrif ini artinya menyelewengkan. Maknanya jelek kan? Diselewengkan. Allah punya wajah, tapi makna wajah ini diselewengkan sama dia ke makna yang lain. Allah di atas, tapi sama dia makna atas diselewengkan. Maksudnya yang atas itu bukan zat Allah, tapi pangkat kedudukannya Allah itu di atas makhluknya. Tapi zat Allahnya di mana? Di mana-mana katanya. Nah, ini namanya menyelewengkan. Jelek kan? Jelek. Karena Allah menyebut orang-orang Yahudi yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Orang-orang Yahudi itu yuharrifun. Itu tahrif. Menyelewengkan firman Allah dari tempat-tempatnya. Dipalingkan firman Allah itu. Maka kan jelek kan ya tahrif ini ya. Nah, supaya gak ketok elek, mereka menyebut, gak mau disebut tahrif. Mereka menyebutnya apa? Apa tadi selain tahrif? Takwil. Nah, kalau takwil ini lebih diterima hati. Oh enggak, kita ini bukan tahrif, kita ini takwil. Kalau takwil itu baik. Buktinya apa? Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi sebagai ahli takwil. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu takwil. Nah, berarti takwil itu positif. Ya, makanya mereka sukanya kita ini takwil bukan tahrif. Padahal hakikatnya tahrif. Baik, kita jelaskan di sini tentang takwil. At-takwil hampir mirip sebenarnya dengan tahrif. Takwil yang pertama artinya tafsir. Takwil itu maknanya yang pertama adalah tafsir. Makanya Imam At-Tabari, ketika Anda buka tafsir At-Tabari, Imam Tabari kalau menafsirkan ayat, setelah menyebutkan ayat ini, Imam At-Tabari mengatakan ta'wilu hadhil ayah. Takwilnya ayat ini adalah gini-gini. Nah, itu maksudnya apa? Tafsirnya ayat ini adalah gini-gini. Itu maknanya takwil. Yang kedua, takwil maknanya adalah memalingkan makna kata, makna suatu kata ke makna yang lain. Ya, memalingkan makna suatu kata ke makna yang lain. Baik, dalam bahasa Arab ada namanya takwil itu. Kata, suatu kata, tapi dipahami dengan makna yang lain. Bahasa Arab ada, bahkan semua bahasa juga ada. Contoh misalnya ya, saya katakan kepada Anda, Belanda menduduki. Belanda menduduki Nusantara selama 350 tahun. Perhatikan kata-kata menduduki. Menduduki maknanya bukan makna bohirnya menduduki itu apa maknanya? Ya duduk seperti yang antum gini, lungguh, duduk. Baik, ketika suatu makna bohir, makna yang nampak, duduk artinya seperti antum ini, ketika digunakan dalam kalimat ini ternyata tidak menghasilkan makna yang sempurna dalam kalimatnya, malah terkesan aneh. Belanda menduduki Nusantara 350 tahun, gak bisa dipahami kalimatnya.
Jadi Belanda cuma duduk-duduk tok 350 tahun di Nusantara. Iya, cuma duduk di Nusantara 350 tahun. Nah, gara-gara kalimatnya ini nggak bisa kita pahami dengan baik, maka menduduki kita takwil ke makna yang lain. Berarti menduduki di sini kita artikan dengan apa? Menguasai, menjajah. Nah, ini namanya takwil. Makna zahir dipalingkan ke makna yang lain. Iya, itu artinya takwil seperti itu. Boleh, memang boleh. Tapi syaratnya tadi, kalau kalimatnya itu nggak bisa dipahami dengan makna zahir, barulah kita takwil ke makna yang lain. Ya, dalam bahasa Arab sekarang. Baik, perhatikan. Dalam bahasa Arab, saya mengungkapkan kalimat ra'aitu al-asad. Ra'aitul asada ala farasihi syahiran saifahu. Baik, saya melihat apa? Singa ala farasihi, di atas kudanya, syahiran artinya menghunuskan pedangnya. Perhatikan kata-kata al-asad. Singa, makna zahirnya apa singa ini? Binatang buas kan? Iya, singa itu makna zahirnya. Anda ketika mendengar kata singa, yang terbetik dalam pikiran Anda apa yang langsung terbetik? Binatang buas. Baik, pertama maknai dulu dengan makna asalnya. Ya, ketika Anda maknai dengan makna asalnya, singa adalah binatang buas, kalimatnya jadi aneh nggak? Aneh kan? Kok bisa Anda ngelihat singa nang dhuwure jaran menghunuskan pedang? Ini bukan film kartun ini. Ya, maka di situ singa ditakwil menjadi apa singa? Enggak, umum apa? Pendekar, pemberani, ya kan? Pendekar, seorang yang pemberani, prajurit yang pemberani. Maka asad di sini harus ditakwil di situ, karena kalau dipahami makna asalnya, akhirnya kalimatnya jadi nggak sempurna. Paham di sini jamaah? Baik. Nah, ahli bidah mereka mentakwil sifat-sifat Allah karena mereka menganggap kalau ayatnya dipahami sebagai zahir, sebagaimana zahirnya, maka menurut akal mereka nggak sempurna berarti Allah itu. Contoh misalnya Allah mengatakan bahwa tadi dia punya kedua tangan, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kalau ahlu sunnah menetapkan secara makna zahirnya, tangan secara makna zahir ya tangan yang hakiki. Allah memang punya tangan. Emang masalah kalau Allah punya tangan jamaah? Emang masalah Allah punya tangan? Kenapa sih Allah kok harus sesuai dengan syaratnya kita? Kok Tuhan itu harus syaratnya itu seperti syaratnya manusia? Tuhan gak boleh dua tangan, Tuhan gak boleh punya wajah, Tuhan gak boleh di atas loh. Kok jadi ikut syaratnya manusia itu? Terserah, Allah mengabarkan dia punya kedua tangan, ahlu sunnah menetapkan dia punya kedua tangan. Tapi kalau ahlul bidah, kata mereka gak pantas Allah punya tangan itu. Makanya ditakwil ke makna yang lain. Akhirnya tangan di sini maksudnya apa? Kekuasaan Allah, nikmat Allah, kekuatan Allah, macam-macam. Ya, maka ini takwil yang batil. Takwil yang batil, bukan takwil yang dibenarkan. Ustaz, apa Al-Quran itu boleh kita takwil? Boleh. Kita boleh mentakwil Al-Quran kalau yang pertama ada dalil lain yang menunjukkan itu ditakwil.
Contoh ya, kita boleh mentakwil Al-Quran. Ayat Al-Quran kita palingkan ke makna yang lain, itu boleh, selama memang ada dalil yang mendukung. Contoh surah Al-Ma'idah ayat yang ke berapa ya? Ketiga. Oh iya, ayat tentang wudhu. Nah ini. Oh, ketutupan. Perhatikan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian kumtum artinya, kalau secara literal makna zahirnya kumtum artinya telah berdiri, karena diambil dari kata kerja apa dalam bahasa Arab. Kalau yang telah lampau itu fi'il apa namanya? Madhi. Berarti kalau fi'il madhi artinya apa? Telah lalu. Ya, itu makna zahirnya itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila kalian telah kumtum, telah berdiri, artinya telah selesai melaksanakan ibadah sholat, ya kumtum ila sholat, setelah selesai melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka berwuduklah. Berarti makna zahirnya ayat ini, wudu itu sebelum atau setelah sholat? Setelah sholat. Loh, ternyata kita takwil, maksudnya kumtum di situ hendak melaksanakan sholat. Nah, ini sudah apa namanya? Takwil. Loh, kok dibenarkan? Boleh, karena ada dalil, yaitu prakteknya Nabi SAW. Prakteknya Nabi itu kalau mau sholat wudunya sebelum atau sesudah? Sebelum. Maka jadilah ini takwil yang dibenarkan. Ada dalil yang menopangnya. Lah kalau ahlul bidah mentakwil istawa menjadi istaula, ada dalil yang mendukung? Nggak ada. Maka itu bukan takwil, tapi namanya tahrif. Ya, kita menggunakan istilah tahrif karena memang perbuatannya itu perbuatan jelek. Yang mereka lakukan mentakwil sifat Allah itu perbuatan jelek. Ya. Maka itu tentang takwil. Kita masih kurang apa? Takyif, tamthil sama tafwid. Ya, dilanjut pertemuan depan gimana? Soalnya takyif, tamthil ini yang agak panjang. Demikian juga dengan tafwid, ya, ini juga penjelasannya agak jelimet. Tapi insya Allah nggak gampang kok, anak nggak nakut-nakuti antum. Tapi jamaah, kita sudah dua, takwil sama ta'til. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Jadi konsekuensinya atau hukumannya, dosanya orang yang menyelewengkan ini kemana? Ya, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya masuk dalam kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya dia menyematkan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mendustakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala secara asal. Tapi kata para ulama, mereka tidak dikafirkan karena ada syubhat yang ada di benak mereka. Mereka mentakwil itu niatnya adalah untuk supaya lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kalau ditanya, kau kenapa sih kau nggak mau menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah berbicara? Alasan mereka satu. Kenapa? Takut apa mereka? Takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya mereka menolaknya. Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah, Allah nggak berbicara, Allah nggak di atas, macam-macam. Karena tadi berangkat dari pemikiran takut jatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk.
Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, karena ada syubhat ini, maka tidak dikafirkan oleh para ulama. Makanya sepakat ahlu takwil yang suka mentakwil sifat Allah ini seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Mereka masih muslim, tapi jatuh dalam dosa. Ya, mereka terjatuh ke dalam dosa. Apa dosanya? Menyelewengkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ta'til, ya ta'til dia cuma sekedar menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Jahmiyah. Nah, itu dikafirkan oleh para ulama. Nama Allah, sifat Allah ditolak. Mu'tazilah sebagian mengkafirkan, sebagian tidak mengkafirkannya. Ya. Karena kalau Jahmiyah ini yang ditolak itu kalau Jahmiyah ini yang ditolak adalah semua nama dan semua sifat. Kecuali satu sifat yang nggak bisa mereka tolak. Apa? Sifat al-wujud. Allah itu ada. Itu sifat itu. Allah itu ada wujudnya, ada zatnya. Mereka nggak bisa menolak sifat itu. Karena kalau mereka tolak berarti mereka ateis berarti mereka. Karena tidak ada sesuatu yang ada kecuali pasti ada wujudnya. Ya, kecuali pasti ada wujudnya. Demikian juga Allah. Kalau Allah itu ada, pasti ada zatnya, ada wujudnya. Maka tidak dikafirkan oleh para ulama kecuali Jahmiyah yang memang menyimpang dengan penyimpangan yang luar biasa. Baik, yang lain? Boleh saya tambah lagi? Ya. Yang pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam. Saya pernah dengar di zamannya Khalifah Umar. Dia diutus ke posisi sebagai Qari, pengajar. Iya. Nah, pembunuh Ali sini akhirnya dia termasuk apa? Masuk sahabat kan? Tapi ini apa? Enggak, iya termasuk kalau pembunuhnya Ali. Iya. Dia tidak dikatakan awalnya memang dia sebagai tabi'in. Iya, awalnya memang dia sebagai tabi'in. Artinya dia orang yang belajar berjumpa dengan sahabat dan mengambil ilmu dari para sahabat. Tapi ketika dia punya kebid'ahan, yaitu bid'ah khawarij, maka dia tidak lagi dikatakan tabi'in. Karena tabi'in ini khusus yang akidahnya masih akidah as-salaf. Akidahnya masih akidah yang sahihah. Tapi kalau akidahnya sudah menyimpang, meskipun dia hidup di zaman tersebut, sudah tidak lagi dikatakan sebagai, tidak digelari dengan seorang tabi'in. Nah, itu mirip dengan pembahasan-pembahasan seperti Ahlul Bait. Ya, seperti Ahlul Bait. Kalau kata orang-orang Ahlul Bait itu pokoknya yang keturunan Nabi SAW, tanpa melihat akidahnya, tanpa melihat manhajnya, yang penting keturunan Nabi itu pasti Ahlul Bait yang wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Padahal tidak. Status Ahlul Bait itu bukan cuma sekedar keluarganya Nabi, tapi harus dia akidahnya adalah akidah yang mengikuti Nabi. Ittiba kepada Nabi, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menyimpang, maka dia sudah tidak berhak lagi dengan status Ahlul Bait tersebut. Nggak berhak lagi sudah. Meskipun dia benar-benar keturunan Nabi. Nah, ini diambil dari firman Allah tentang anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, di dalam surah Hud Allah mengatakan innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Dan perhatikan surat Hud tentang kisah Nabi Nuh yang paling bawah ya. Jadi ceritanya kan ini banjir besar, ya kan? Anaknya Nabi Nuh semuanya naik ke atas kapal kecuali satu yang beler, yang mokong. Kanaan disebutkan dalam riwayat Israiliyat namanya Kanaan. Dia diajak sama Nabi Nuh,
diajak naik ke atas kapal, tapi dia menolak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung sehingga aku selamat dari air banjir. Tapi ternyata dia kena ombak. Baik. Sebelum peristiwa ini, Allah sudah berjanji bahwa keluargamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji kepada Nuh dalam ayat yang ayat yang ke-40. Tuh, ini ayat yang ke-40. Perhatikan, hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka. Dan ketika datang perkara kami, maksudnya ketika datang banjir, dan sampai ketika tungku-tungku yang harusnya tungku mengeluarkan api, tapi saking dahsyatnya banjir itu, tungkunya mengeluarkan apa? Air. Maka angkutlah, selamatkanlah dari masing-masing sepasang-sepasang. Dan juga yang kau selamatkan adalah keluargamu, ahlaka. Keluargamu selamatkan. Jadi dijanjikan sama Allah keluarganya selamat. Nah, tidak no anaknya kelem. Ada satu anaknya Nabi Nuh yang tenggelam. Maka di ayat yang ke-45 ini Nabi Nuh menagih janji Allah. Nabi Nuh mengatakan wa nada Nuhur rabbahu. Nuh memanggil Rabbnya. Faqala, Nuh mengatakan, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, wahai Rabbku, anakku itu termasuk keluargaku. Yang kelem itu keluargaku dia itu. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu hak. Seakan-akan Nabi Nuh menagih, kau mengatakan bahwa anakku diselamatkan, lah kok tenggelam? Dia itu termasuk anakku. Lihat apa jawaban Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika. Wahai Nuh, itu bukan termasuk keluargamu. Yang tenggelam itu bukan termasuk keluarga. Padahal secara biologis anaknya Nabi Nuh enggak. Tapi kenapa Allah katakan bukan ahlul baitnya Nabi Nuh? Kenapa dia? Karena tidak taat, karena menyimpang. Maka demikian juga keturunan Nabi Muhammad SAW, kalau dia menyimpang dari jalannya Nabi, maka tidak layak disebut ahlul bait. Kok bisa sampai bahas ini tadi bahasan? Itu dari bahasa apa tadi itu? Enggak, bukan asma. Ya memang kita asma wa sifat. Oh iya, Abdurrahman bin Muljam itu apakah masih disebut tabi'in? Ya, tidak. Karena dia sudah melenceng dari akidahnya para sahabat. Ya. Tapi itu wallahu a'lam. Cukup? Baik, anak kira ini bisa saya sampaikan. Insyaallah Jumat depan anak izin mau safar. Jadi kita bertemu di Jumat pekan kedua. Ya, Jumat pekan kedua di bulan Juni. Ini kan Jumat terakhir bulan Mei ya. Ya kan? Ya, jadi insya Allah Jumat pertama bulan Mei anak libur. Bulan Juni, afwan. Bulan Juni, Jumat pertama bulan Juni libur, ketemu Jumat kedua insyaallah taala. Baik, aku qouli hada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.